Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 4B. Apa kabar hari ini? Ya, tetap sehat, semangat berprestasi. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 1 ya, subtema 1 untuk muatan pelajaran PKN ya. Kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Oke, langsung saja kita belajar bersama-sama. Langsung saja kita bahas ya materinya. Kali ini kita akan membahas untuk muatan PPKN ya, KD 3.4 ya. Jadi di sini kita akan membahas untuk tema 1, subtema 1 ya, tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1 yakni keberagaman budaya bangsaku ya. Oke, di muatan pelajaran PPKN KD 3.4 ya. Yang akan kita bahas kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang kerjasama dalam keragaman, kemudian pentingnya sikap persatuan dan kesatuan, dan satu lagi yang terakhir yaitu kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu kerjasama dalam keragaman. Nah, perbedaan itu bukan merupakan suatu penghalang ya untuk bekerja sama. Ya, jadi walaupun terdapat berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama dan juga bahasa, tetapi tidak menghalangi kita sebagai warga negara atau sebagai bangsa Indonesia untuk melakukan kerjasama ya. Di sini dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui ya, mulai dari perbedaan suku, misalnya ada suku Jawa, suku Sunda ya. Tetap kita melakukan kegiatan atau kita dapat melakukan kegiatan yakni bekerja sama. Nah, misalnya agama juga berbeda ya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Perbedaan warna kulit ya, mungkin ada yang kulitnya putih, kulitnya kuning, tetapi itu bukan merupakan suatu penghalang ya, dalam kita melakukan kegiatan kerjasama. Kehidupan yang penuh perbedaan tersebut dapat berdampingan asal dapat saling menghargai ya. Sekali lagi, kehidupan tersebut walaupun berbeda-beda tetapi tetap bisa berdampingan ya, asalkan dapat saling menghargai ya. Kata kuncinya ini ya, saling menghargai. Nah, di pembahasan yang berikutnya ini tentang contoh kerjasama dalam keragaman di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu walaupun memiliki banyak keragaman, tetapi kita dapat melihat ya contoh kerjasama yang dilaksanakan. Ini yang pertama, misalnya ada kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya pada saat membersihkan lingkungan sekitar ya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar itu adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Kemudian apalagi di sini ada festival budaya. Festival budaya ini merupakan kegiatan yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia ya. Biasanya masyarakat dari beragam suku itu bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimiliki. Misalnya festival budaya yang menampilkan budaya Betawi, Jawa, dan Bali. Di Semarang sendiri juga ada, biasanya dilaksanakan pada saat ulang tahun Kota Semarang itu ada kegiatan Semarang Night Carnival ya.
di daerah-daerah lain juga ada. Di situ menampilkan berbagai macam budaya ya yang ada dari berbagai provinsi di Indonesia. Ya, selain itu biasanya juga kegiatan Kartinian itu juga merupakan salah satu contoh festival budaya ya. Biasanya kita menggunakan berbagai macam pakaian adat yang ada di situ, nah, dan juga budaya-budaya yang lain itu ditampilkan ya. Kemudian kegiatan yang lain juga biasanya di bulan Agustus seperti ini ya, ada kegiatan karnaval. Nah, karnaval itu juga biasanya menampilkan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita dapat melihat keragaman tetapi juga menjadi suatu contoh kerjasama ya. Kemudian ada satu lagi yaitu festival makanan tradisional ya, ini juga salah satu contoh kerjasama. Biasanya para penjual menjajakan berbagai makanan khas daerah masing-masing ya. Misalnya makanan khas dari Padang, yaitu ada rendang, nah itu disajikan ya. Kemudian biasanya kalau yang dari Betawi itu ada kerak telur lah, itu kan biasanya makanan khas dari setiap daerah dijajakan, tetapi itu juga keragaman yang menjadi contoh kerjasama atau kerjasama dalam keragaman. Selanjutnya tentang pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ada beberapa pepatah ya yang sering kita dengarkan ya. Ini diantaranya ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pepatah ini sangat sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak keragaman tadi yang sudah dijelaskan. Ada keragaman budaya, suku bangsa, keragaman rumah adat seperti yang kita lihat di belakang di sini ada rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat ya, ini rumah gadang. Nah, ini juga contoh keragaman yang dimiliki di Indonesia. Nah, dengan kita bersatu maka kita akan menjadi kuat. Nah, sedangkan kalau kita akan melaksanakan secara individual atau bercerai, pasti kita akan menjadi mudah diserang oleh bangsa lain. Maka kita harus selalu ingat ya, pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini kita umpamakan Indonesia itu adalah satu ikat sapu ya. Sapu. Nah, kalau cuma satu lidi tidak bisa kita gunakan untuk membersihkan lantai, tetapi kalau sudah digabung itu bisa untuk menyapu halaman menjadi bersih. Nah, itu ibaratnya kalau cuma satu tidak bisa membersihkan halaman, tetapi dengan bersatu akan menjadi kuat. Ada satu lagi ya, semboyan dari bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui juga, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu artinya adalah perbedaan, tunggal itu menyatu ya, ika itu menjadi satu. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya, walaupun ada perbedaan suku, bangsa, agama, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kemudian oleh karena itu bangsa Indonesia membutuhkan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat ya. Jadi dibutuhkanlah persatuan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang kuat. Di sini ada beberapa cara bagaimana menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian, tidak membedakan teman yang berbeda suku. Menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan yang terakhir menghormati keragaman budaya lain. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan ya. Sekali lagi, yang pertama menghormati teman yang beribadah, tidak membedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang menyampaikan pendapat, meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan menghormati keragaman budaya lain. Ini adalah beberapa cara untuk menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kegiatan apa yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan?
Nah, untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita dapat melakukan kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak ya. Jadi, supaya kita bersatu, tentulah kita harus melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang atau orang banyak sehingga kita terlihat apakah kita bisa bersatu atau tidak. Beda kalau kegiatan hanya dilakukan oleh satu orang, dua orang ya. Satu orang atau individu ya, namanya individu itu satu orang. Nah, itu tidak akan terlihat bahwa kegiatan itu bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Sebelum melaksanakan kegiatan, tentulah diperlukan perencanaan agar kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi, akan lebih baik apabila kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana ya. Nah, contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan adalah kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan di lingkungan rumah ya. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan malam pentas seni. Nah, itu juga diperlukan perencanaan. Misalnya kita rencanakan dulu kegiatannya apa saja, pesertanya siapa ya. Kemudian yang terlibat di situ siapa aja, termasuk mungkin persiapan untuk konsumsi, persiapan untuk tempatnya, lah itu diperlukan perencanaan ya. Jadi walaupun orang banyak tetapi tidak terencana, nanti kegiatan juga tidak akan berjalan dengan lancar sehingga tidak tercipta persatuan dan kesatuan. Jadi dengan dilaksanakan dengan banyak orang, tentu kegiatan akan menjadi lebih ringan ya. Pekerjaan menjadi lebih ringan, waktunya juga lebih efisien. Tentunya dengan perencanaan yang baik atau perencanaan yang bagus ya. Kalau tidak ada rencana, nanti justru pekerjaan akan menjadi semrawut ya, malah banyak orang tetapi tidak tahu pekerjaannya apa. Nah, itulah perlunya adanya suatu perencanaan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Oke, demikian sedikit penjelasan tentang bagaimana keragaman atau perbedaan itu bisa menjadikan kita tercipta suatu persatuan dan kesatuan ya. Terus bagaimana kita bekerja sama dalam keragaman. Terima kasih. Demikian tadi anak-anakku sekalian ya, materi yang sudah Bapak sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk disimak dengan baik-baik. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas bisa diulangi sekali lagi atau bisa langsung ditanyakan kepada Bapak ya. Kemudian jangan lupa soal latihannya untuk dikerjakan ya. Seperti biasa, soal latihannya di bagian tersendiri, nanti kalian bisa mengerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai akan Bapak periksa dan akan Bapak nilai dan dikembalikan berapa nilainya. Jadi harus dikerjakan dengan teliti dan hati-hati ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.